Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Riza Kustik malam ini di workshop atau masterclass, bebas lah. Kita bahas karya dari Agustin Barrios malam ini, yang judulnya Waltz nomor 4 opus 8 ya, kalau nggak salah. Oke. Kita nggak terlalu banyak juga. Halo, Eko, kabar kok? Sehat ya? Siap kok? Ntar ngumpul, kita ngopi di dojo. Udah lama nggak ketemu ya. Oke, Agustin Barrios lahir di kotanya namanya San Salvador, 1910. Meninggal di tempat yang sama tanggal 7 Agustus 1944 dengan umur 59. Mudah sekali ya. Agustin Barrios adalah virtuoso klasikal gitar dan komposer. Salah satu juga performance terhebat berarti sangat luar biasa ya pastinya. Juga paling produktif untuk gitar klasik. Barrios itu awalnya dapat beasiswa musik, ya kan, menjadi salah satu mahasiswa termuda dalam sejarah mahasiswa musik di Paraguay. Barrios orang Paraguay. Terus juga menunjukkan Barrios itu jenius atau pinter atau jenius. Dia sangat dihormati oleh departemen lain, maksudnya jadi kampus itu kan ada departemen musik, ada departemen apa. Dia juga dihormati oleh departemen matematika. Itu pinter banget ya. Jurnalisme, juga sastra. Setelah lulus kuliah, Barrios mengabdikan hidupnya untuk musik dan puisi. Nah, jadi teman-teman, banyak komposer klasikal zaman dulu itu selain dia musik juga pastinya puisi, dan juga ada yang beberapa yang painting, yang gambar atau yang melukis. Jadi nggak satu bidang seni aja, jadi benar-benar kayak udah maestro semua kan. Jadi mungkin juga di atas senior di KJ tempat gue kuliah dulu. Anak seni rupa bisa bikin band, bisa main teater, juga bisa art. Wah, pokoknya ya kira-kira begitu. Tidak hanya satu bidang ini aja. Barrios juga terkenal dengan perform yang fenomenal. Tuh bayangin tuh, perform yang fenomenal, yang live, baik rekaman dan live. Gila ya, keren banget. Terus dia juga, Barrios adalah artis atau gitaris klasik pertama yang membuat rekaman pada tahun 1908 sampai dengan 1910. Karya-karyanya sebagian besar bersifat romantis. Jadi romantis akhir atau romantik akhir. Folk Amerika. Halo, Maestro Bliare, keren banget. Terima kasih. Ini Pak Ketut ini adalah dosen di ISI Denpasar dan juga salah satu juri nasional FLS 2M gitar solo. Dulu kita namanya gitar klasik, mungkin nanti balik lagi ke gitar klasik kali Pak Ketut. Kita manggil Pak Ketut. Bareng saya jadi juri nasional FLS 2M klasikal gitar. Oke, kita lanjut. Sifatnya romantis akhir. Jadi dia sebenarnya hidupnya di romantik, cuma karya-karya hebatnya sudah mulai terdengar di zaman romantik itu akhir gitu. Dia juga terinspirasi dari folk Amerikanya, dengerin ya, perbedaan Latin. Jadi Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Jadi kalau semuanya digabung itu memang Latin. Nah, ada itu banyak bossas, ada
polka dan segala macamnya. Nah, jadi Barrios ini mengsaring gitu, menyaring, jadi benar-benar karyanya jadi virtuoso banget, jadi yang high level lah. Oke? Karya masterclassnya adalah La Cathedral yang terinspirasi dari Johann Sebastian Bach. Dibikinnya tahun 1921, dan juga Barrios ini ketemu waktu Maestro Segovia main di Brazil Barrios kasih ke asistennya, tolong kasih ke Segovia, liatin karya saya. Teman-teman, pada saat itu Segovia sangat kaget gitu dengan karyanya ini, dan Barrios diundang oleh Segovia untuk memainkan karyanya di depannya Segovia. Tuh bayangin tuh, mereka saling support, dan kita juga harus kayak gitu. Ada teman-teman kita yang bagus, kita harus support, bukan kita harus iri. Itu sangat merugikan diri kita dan banyak orang pastinya, ya. Jadi kita saling support, saling mengingatkan. Kalau dia salah, kita ingetin. Kalau kita yang salah, kita terima apa masukan dari teman-teman semuanya. Begitulah sifat musisi yang baik menurut saya, ya. Jadi Barrios main gitar pakai gitarnya Segovia, melainkan lagu La Cathedral itu, masterpiece-nya itu. Pada saat itu Barrios tidak pernah memakai gitar-gitar grand concert gitu, karena di Paraguay itu lokal-lokalnya tidak terlalu bagus menurut dia. Tapi sekarang pasti udah hebat-hebat, ya. Jadi yang bagus-bagus itu Spanish, zaman itu Spanish, Brazil, jangan hati-hati juga Brazil ini luthier-luthiernya tuh dahsyat-dahsyat gitu. Cuba sedikit, tapi Paraguay sedikit, tapi nggak terlalu top. Jadi kalau maestro belum pernah main gitarnya made in Spain, belum dihitung lah gitu. Nah, ketika Barrios memainkan lagu La Cathedral di depannya Segovia, dia main pakai gitar Segovia. Aku kalau nggak salah, kalau Hauser atau mungkin kakeknya Ramirez, ya, yang pertama Jose Ramirez kali, ya. Segovia terdiam dan kagum sekali dengan pembukaannya yang andante itu, yang virtuos, ya, yang benar-benar virtuos. Setelah main, Segovia langsung ambil karyanya, saya akan bawa dan saya akan mainkan. Nah, jadi jasa Segovia ini besar juga, teman-teman, karena Segovia udah maestro juga, ya, waktu itu memainkan La Cathedral ini di setiap konsernya. Jadi secara tidak langsung Barrios pun terangkat namanya di mana-mana. Cuma Barrios tidak sempat tur ke Amerika, karena Amerika itu salah satu tempat yang menunjukkan eksistensi lah istilahnya, ya. Dia cuma sampai Amerika Latin aja, Amerika Latin, Paraguay, Cuba, Venezuela, dan macam-macam. Barrios ini konsernya nggak sampai tur gitu, tur. Kalau kayak Miguel Lobet sempat ke Amerika, ke Inggris segala macam, dia keterbatasan, ya, kali-kali. Jadi dia nggak dapat izin masuk ke Amerikanya, nggak tahu kenapa. Banyak yang di situ banyak cerita, kalau kita search di Google banyak yang cerita miring, dan kita skip aja itu. Oke. Tour dia sampai Eropa aja, si Agustin Barrios, tahun 1936. Venezuela, Haiti, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Sejak 1939 Barrios menjadi kepala gitar, chip di National Conservatory Paraguay, yaitu yang menunjuknya namanya Hernandez Martinez. Teman-teman, Barrios tidak mau mempunyai banyak murid akhirnya, dan dia tidak juga mau konser terus-terusan. Nah, ini orangnya aneh juga. Jadi dia pengen menciptakan Barriosnya gitu selanjutnya. Akhirnya dia cuma punya 12 murid,
Kalian bisa search di Google 12 Manggore, ya gitu. 12 Manggore. Ada satu yang menyimpan atau meneruskan teknik dan karya-karya Barrios, itu bernama Morales, Jose Candino Morales. Ya, dari 12 orang itu cuma satu orang yang yang meneruskan teknik-tekniknya dari Barrios. Oke, selamat datang Tia. Apa kabar Tia? Oke. Baik, kita lanjutkan lagi sejarahnya, karena lagunya zaman-zaman mereka ini tidak terlalu banyak yang bisa dibahas, karena mereka ya waltz itu apa? Waltz itu kalau dari Barrios itu polka, itu juga dansa waltznya ini sebagian Amerika Latin lah pokoknya. Oke. Jadi waltz ini vals atau polka Paraguay-nya Barrios dikenalkan guru pertamanya bernama Gustavo Sosa Escalada. Wah, selesai ya gurunya. Dan Barrios juga mempelajari karya-karya dari Tarrega, Sor, dan Aguado. Aguado tuh komposer juga, tapi tidak terlalu besar namanya. Komposisi Barrios dapat dibagi menjadi 3 kategori. Keseluruhan komposisinya itu adalah folkloric, istilahnya itu kebudayaan ini. Terus imitatif ini dengan bahasa kita tuh imitasi lah kira-kira. Halo Herman. Imitasi, banyak hiasan di setiap karyanya, dan juga romantis atau religius. Dia juga sangat membanggakan dirinya, bukan membanggakan diri ya, membanggakan kebudayaannya gitu. Nah, kita juga gitu kan, Indonesia harus kita bawa gitu, atau kalian dari mana daerahnya harus dibawa. Pak Ketut mau live bareng atau gimana? Kita ngobrol santai aja ini kok. Nanti kita habis itu baru kita bahas waltz nomor 4 opus 8 Agustin Barrios. Ayo Pak Ketut. Halo, bagus. Komen dong di cara metik tuh in atau out biar rame gitu. Kita saling sharing, kita saling support buat adik-adik yang di bawah kita, jadi terus maju gitar klasik Indonesia. Pak Ketut belum juga komen tuh di cara metik milih out atau in ya. Oke, nanti juga ada sedikit pembahasan ini. Pertama, teman-teman suaranya kedengeran ya. Aku kebawain dikit ya, jadi biar maksud dan tujuannya nyampe. Oke, di part pertama di waltz Agustin Barrios, introduction itu intro lah ya. Pasti teman-teman gitar udah pada ngerti banget. Tapi di bawahnya ada tulisan liberamente. Nah, liberamente ini artinya apa? Soundnya itu bebas. Dalam artian itu benar-benar diberi kebebasan untuk seorang gitarisnya, bagi gitarisnya. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Habis ini kita juga boleh gimana, terserah playernya ya. Oke, ditahan juga beberapa saat juga nggak masalah, karena dia soundnya disuruh bebas, diberi kebebasan buat Ahmad. Ayo bantu support, kita saling support ya. Bantu jawab in atau out di postingan sebelumnya ini, biar kita sama-sama memberikan kemajuan dan juga
ya kemajuan gitar klasik ya. Oke, kita balik lagi di waltz nomor 4 ini. Pertamanya adalah introduction, tapi ya bahasa Spanishnya liberamente. Liberamente itu diberi kebebasan kepada sang gitaris untuk mengeksplor bagian ini ya. Jadi bebas. Bebas. Nah, bagian yang ini aku pakainya biar cepet. Pertamanya pakai IM ya. Itu baru P. Gitu ya. Ya. Nah, bagian yang ini itu beberapa gitaris internasional ada yang begini. Ya. Itu bebas juga. Jadi teman-teman, kuncinya adalah rules di zaman romantik ini tidak terlalu ketat. Cuma yang penting rulesnya kita tahu. Jadi setiap ada bagian kalimat, di situ juga ada rubato. Rubato itu apa? Kalau aku istilahin, jadi rubato sama dengan ritardando sama accelerando gitu ya. Diperlambat dan dipercepat. Itulah terjadi rubato. Gitu ya. Oke. Nah, bagian yang awal tema lagu itu a tempo. Jadi temponya seberapa itulah menentukan kita main lagu ini gitu ya. Misalkan gini ya. Bagian ini juga ada yang gini. Terus ada yang gini. Dibiarin, dipanjang. Itu juga gak masalah, terserah bagian interpretasi para gitaris. Oke. Setelah bagian itu masuk ke bar 13, allegro con brio ya. Cepat tapi lincah dan ringan. Nah, tidak boleh terlalu berat soundnya yang bagian ini ya. Nah, ini satu kalimat sama ini. Oke? Jangan langsung main misalkan begini. Nah, jangan langsung dibantai bagian ini. Bagian kalimat yang nanti kita namanya satu kalimat itu ada rubato tadi. Ada rubato sama dengan ritardando plus accelerando ya. Halo brother Ananda. Aldrin, jawaban kamu itu sangat bagus di mana di bagian itu bagian ketik in sama out itu kira-kira begitu tepatnya ya. Tapi bebas lah, terserah mau jawab apa, tapi ya begitu yang jawaban kamu itu yang masuk logika dan rules sebenarnya. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah bagian sini, ini satu bagian rangkaian dalam satu kalimat yang kita harus sedikit break istilahnya, ya. Ya, Aldrin, siap. Oke, kita ulang dari awal tadi ya. Ada yang stop, stop. Oke, ada yang lost. Sorry. Nah, itu makanya suaranya disuruh ringan gitu loh. Cepat tapi ringan. Oke, bagian sini sedikit ada koma lah istilahnya. Baru siapkan di sini ya. Bagian ini nah, di sini ada yang pakai ini, ada yang di sini ya.
di dalam satu kalimat itu sudah ada dua. Kita buat apa namanya, read dulu ya. Satu, sorry. Ini read depan ya. Ini malam ini banyak yang master nonton jadi agak grogi. Nih, read akhir ya. Tidak langsung semuanya main cepat gitu loh. Aku udah lihat beberapa permainan Maestro tapi kurang suka gitu loh. Padahal aku lovernya John Williams lah ya. Perkembangannya itu kurang, tapi yang sekarang keren-keren banget. Apa namanya, Explorer mungkin ya. Dulu kan informasi susah banget ya. Ya gue juga ngerasain tuh. Angkatan gue tuh Aldrin sedikit aja paling di bawah gue. Cuma Pak Ketut tuh tahu banget tuh kita susah banget nyari partitur, nyari preferensi segala macam. Aldrin mau live bareng nggak kita? Halo Todi. Oke, bagian situ ya, kita bahas bagian situ dulu. Santai aja ya. Tapi perintahnya cepat, lincah dan ringan, tapi tidak ada suara berat dari sini ya. Nah, ini yang namanya dalam aku bikin pertanyaan kemarin pakai in atau out. Dua-duanya harus dipakai sebenarnya. Nah, ini bagian cepat, bagian ringan itu pakainya out gitu ya. Tuh. Ya, cepat ini. Nah, kalau yang lambat-lambat misalkan gini. Gak apa-apa, kita live bareng aja, nggak usah main gitar. Kamu ada part, kita bahas kira-kira gambarannya apa, kamu nanya bagian mana gitu Aldrin. Nanti aku kasih solusi lah kira-kira gitu. Halo Payung Harmoni, terima kasih. Oke, bagian awal sudah kita bahas. Tadi kalian bisa lihat nanti di IG-nya. Di awal siapa itu Barrios, dari mana macam-macamnya segala macam sudah gue ceritain, nggak mungkin gue ulang. Kita masuk bagian pertama. Tema lagunya sudah. Ini ada yang begini, ada alokasi sih ke Ana, sorry, ada yang ditahan dan ada yang lepas. Itu sangat tidak masalah. Cuma nanti dalam satu lagu bagian ini nah ini bagian pasangannya ya. Dari sini tadi sampai sini ini bagian pasangannya. Kalimatnya di sini dilanjutkan. Di sini read depan. Ya, oke. Ada yang begini, ada yang begini. Read terakhir. Oke? Kalau ada pertanyaan atau yang terlewatkan ya, silakan. Karena udah selesai yang ngajarnya ya. Oke, terus kita masuk ke tema kedua. Ya, tema kedua itu yang ini. Ya, itu. Ini bukan mainnya yang lincah atau gimana, ini sebenarnya dengan hikmah romantis. Romantisnya tuh di sini, teman-teman. Karya ini, judul lagu ini, sorry. Congratia artinya dengan hikmat atau dengan romantis ya. Nah, ini temponya semana, tadi yang ini masih sama. Siap karena oke, ini ya, satu. Itu cara main satu, bebas. Ini kita satu posisi ya, lebih gampang. Terus nah, kita akan bagi di sini kalimatnya ya, di mana yang mesti kita ada romantisnya.
tidak seperti maestro-maestro yang dulu. Ingat gue loversnya John Williams ya, tapi gue nggak suka lagu ini dia main cepet banget gitu, nggak apa ya, perintah partiturnya nggak terlalu dipikirin. Itu menurut gue, silakan yang lain teman-teman ya. Tapi yang sekarang hebat-hebat. Oke, di sini kita bahas kalimatnya. Nah ini juga read. Jadi ada yang gini, ada yang gini doang. Nah yang ini itu memang harus jelas 1, 2, 3, 1, 2, 3, jangan ya, jangan suaranya gini atau lembut. Itu perintah rules dalam karya ini. Oke, jadi sorry, mana ya? Oh ini, gitu ya. Balik lagi, biasa, mau keras mau forte atau lembut boleh. Nah ini klimaks dari kalimat satu variasi tadi di sini. Makanya gue kurang suka yang John Williams mainnya gini. Langsung aduh, nggak ini ya. Nih, klimaksnya 1, 2. Baru mana ya? Ini. Ya, maaf belum hafal, cuma baru selesai menganalisa lagu ini. Oke, dua variasi sudah kita bicarakan. Yang pertama bagian ini, sorry, hati-hati di sini ya. Nah ini jangan lupa tahan sedikit, karena ini bagian satu. Nih, baru ngebut lagi. Baru. Sorry, bentar. Jelas? Ada yang gini, ada yang tahan dikit, tahan banyak. Ini ritardando. Ulang lagi begitu. Oke? Ada pertanyaan nggak ya teman-teman? Sebelum kita lanjut lagi ke variasi ketiga. Oke, kita lanjut aja, tidak ada pertanyaan. Balik ketiga, bagian ketiga itu Campanella. Siapa teman kita tuh yang itu pasti tahu tuh, dia kuliah di luar negeri. Ahmad ya kayaknya. Atau Bagus. Teman-teman ayo bantu chatting, jangan satu arah aja. Nah, yang bagian ini Campanella. Campanella itu ringan ya. Terus di bawahnya itu moviendo poco a poco. Poco a poco ini sedikit demi sedikit. Jadi bukan acelerando ya, beda. Kalau acelerando tak makin cepat. Tapi kalau poco a poco dikit gitu ya teman-teman ya, artinya ya. Jadi yang bagian ini ringan ya. Ya. Jangan
Boleh, terserah. Tapi maksudnya aku memberikan ini analisa rulesnya dari lagu ini. Poco a poco artinya dikit, 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 dikit jadi bukit. Oke? Nah, di sini di bar 95 ke 678 sudah sedikit turun temponya. Terus nah, di situ. Nah, karena 99-nya itu sudah harus akselerando. Nah, ini ngebut nih. Ya, mulai terus terus sampai Pocorit. Nah, Pocorit itu ada di 107,89. Di Pocorit itu di 109 bar 109. Apa sih Pocorit? Nah, yang ini. Dari sini ini masih read terakhir ya, sebentar dicari dulu ini posisinya. Ini ya. Nah, ini yang A. Nah, di sini bar ke 112,13 akselerando, tapi dibahas lagi poco a poco. Jadi nggak terlalu ini. Siap Pak Ketut, terima kasih. Wah, Kemendikbud, salam hormat. Oke, jadi yang ini. Nah, itu cepat tapi poco ya. Yang bagian 100 di note aja, dikasih keterangan aja di 113. Oke? Terus Brillante itu adanya di 119. Jadi dari sini sudah cepat ya. Nah, ini. Nah, itu Brillante itu lebih, suara soundnya harus lebih keluar. Ya. Nih. Sampai habis terus. Nah, Pocodim. Dikit turun, sedikit turun. Terus nah, di sini ada ral itu ya, jangan putus. Ada pengulangan. Ya. Harus jelas ral. Itu bar 127, 28, 29, 127, 28, 29, 130. Oke? Balik lagi ke lento, romantik. Nah, cara melepasin ralnya tadi, suaranya jelas. Itu yang kemarin kita bahas Barrios itu, Julia Florida itu, Alin inget gak nanya jempolnya aktif ya? Ini contohnya nih, salah satunya kan Julia Florida juga gitu. Semua rata-rata romantik jempol kalau ada melodi di bass dia biasanya gini. Enggak salah, nggak salah, cuma norak gitu. Nggak masuk dalam gitaris internasional lah, kita ngomong lah, apalah namanya, bebas ya. Jadi ini. Nah, untuk yang bagian ini dia terlepas dari yang ini temponya. Nah, itu romantik, zaman romantik ya. Sorry, lupa. Nah ya, jadi ini bebas, dibebaskan dalam hal temponya.
Kenapa ada yang mainnya semakin cepat semakin lambat? Itu dibolehkan di dalam zaman romantik. Di sini tidak ada tulisan bahwa harus puku tadi ya. Sorry. Ulang lagi, itu seperti biasa read di sini. Halo Mas Adit. Sorry. Bagian 157, 58, 59, 60 itu yang ini. Oke. Nah ini. Yang aku mau kasih tahu di 57, 58, 59, 60 ini harus tegas. Yang ininya doang. Oke, lanjut. Balik lagi dia ke awal lagi, tempo awal. Setelah yang terakhir, tadi ya kita mainin sedikit ya. Dari mana ya? Biar ketahuan. Mama, dari sini kali ya. Mana ya? Ini. Nah ini siap-siap balik tempo tadi ya. Ingat pasangannya tahan dikit. Jadi ya, ini pasangan lagi, ini pasangan ini tahan dikit. Oke, segitu. Balik lagi. Di sini ada namanya bagian situ nanti terus balik lagi. Yang paling cepat sebenarnya di karya ini adalah di bar 178 yang bagian ini, teman-teman. Nah, itu ringan tuh. Dari awal sudah harus cepat. Namanya rapido. Rapido itu cepat. Ayo cepat gitu. Jadi terakhirnya saya belum hafal, cuma saya baca analisanya ya. Gitu terus empapap. Nah, terakhir ada read. Jadi terakhir yang ini di bar 190 ke 191 yang mau balik gini. Ya terus gitu ya. Nah, ini terus ya kan ada yang main gini. Gitu. Ya, benar-benar. Tapi kalau menurut rules dari keterangan di partitur ini atau skor ini, depannya yang read 1, 2, ini enggak. Jadi tua gitu. Disambar. Jadi salah nggak main yang ini? Enggak. Kita nggak ngomong salah atau enggak, tapi kita bicara analisa scoringnya ya. Bahan. Kamu nggak pernah main, ayo main lagi dong. Very. Padahal bagus ya. Jadi boleh main kayak gini? Boleh.
secepat apapun boleh, serah. Cuma ini analisa scoring nggak kayak gitu, kita bahas yang harus yang dimainkan bagaimana kita tahu, jadi bebas nantinya bagaimana cara yang lain teman-teman mainin ya, gitu. Kita baca analisanya ya. Di sini read depan 1 2 3 4 langsung gitu, 1 2 3. Jadi kalau banyakkan gitaris bebas, nggak masalah memainkan kayak gitu, cuma kita analisanya begitu. Jadi pum pam berdadam gitu ya. Dinyanyikannya begitu. Gitu. Agak susah juga nih, gue dulu juga nggak main kayak gini gitu. Ini karena benar-benar dianalisa aja. Jadi biar tahu, kita saling berbagi, teman-teman juga ingat kita saling berbagi, sharing ilmu. Ya, tua ga, nyebutnya di situ ga gitu ya. Susah tuh. Read dikit, read depan. Ya, ini bagian terakhir, final. Gak ke situ lagi. Ya, itu terakhir mau hajar. Nah, tapi tidak diajar semua. Di sini read dulu. Bagian sini baru kebut. Oke, kita coba lagi ya, pelan-pelan dulu ya. Itu bagian satu kalimatnya, terus di sini read. Nah, untuk teman-teman ketahui, di romantik itu ada dua cara. Ada dua cara. Pertama, yang bagian depan yang ini itu forte. Kalau partiturnya itu gini semua kecuali senar 1. Terus ini ya. Nah, di zaman romantik ending ini romantik ya, ingat ya. Jadi tidak sesuai main di skor ini, yang terakhir ini nggak masalah dan bagus. Itu menurutku ya. Nah, ini pam 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 pam. Forte, lebih forte ya, apa itu namanya? Siapa yang masih ingat tolong bantu. FF itu apa? Forte ya. Jadi ya, tahan dulu. Forte to forte. Nah, yang kedua ya gitu. Dan jarang banget, jangan salah teman-teman, jarang banget sebenarnya kalau dari zaman romantik itu yang gini, keras ke lembut. Nah, itu biasanya klasik kayak gitu. Klasik endingnya keras lembut atau lembut keras, itu endingnya fortissimo. FF itu fortissimo ya, Andrin. Thank you, Andrin. Jadi kalau klasik keras lembut atau lembut fortissimo, siap fortissimo. Thank you, Drin. Nah, kalau yang ini terakhirnya aku rekomendasi yang terakhirnya adalah gini. Keras lagi. Di strumming boleh atau begini juga boleh. Tapi kan nggak maksimal. Nah, lihat. Itu keren kalau menurutku ya. Ada gitaris yang nggak ada nama, aku lagu ini banyak lihat-lihat, wah ini bagus. Nggak selalu maestro ya, maestro juga manusia ya. Oke, di situ bagian yang sudah clear masalahnya. Ada pertanyaan lagi?
Kak Ana, tanya dong Kak Ana. Aduh, Kak Ana nih guru hebat nih teman-teman. Kita support Kak Ana ya. Mau bikin trio sama Mas Adit sama Iko, Misko. Trionya bagus tuh, dilanjutin. Dan duetnya juga dilanjutin. Selalu. Adrin juga sering-sering gitar upload, Adrin. Kemarin barusan tadi sebelum live aku dapat tawaran dari luar untuk main live beberapa lagu dan dibayar $35. Itu berapa ya? 1 juta 2 juta kali. 3.500 sorry. 3 juta sekian gitu kan, lumayan tuh. Tapi belum siap. Harus punya audio yang bagus dan gitar yang harus dihajar. Fortissimo siap Kana. Oke teman-teman, kita bahas depannya lagi. Depannya ada introduction. Introductionnya itu ada bahasa Spanyol, liberamente. Liberamente itu suaranya bebas, sound yang dikeluarkan silakan para gitaris menentukan temponya, apanya bebas karena itu nggak terlalu dihitung, itu pembukaan aja, ya. Terus itu bebas. Nah aku ini biar cepat, yang ini pakai IM baru P. Ini juga ada cara 2. Terserah pilih yang stop atau lihat ya kananku ya, IM A P. Ada yang lepas? Oke, intinya di zaman selain barok tidak ada banyak yang bisa kita salah mainnya enggak. Yang penting kamu dapat dalam satu kalimat itu enggak kayak robot, itu salah. Nah, di dalam ini apalagi karya Barrios ini banyak banget hal-hal yang kita harus pakai rubato. Rubato adalah sama dengan ritardando plus accelerando. Ini tadi contohnya gitu. Ini main temponya sebisa gue aja ya. Ini juga ada 2 cara, aduh maaf ya. Ada yang gini lepas. Ada yang aku lebih suka yang ini. Lepas. Baru. Nah, itu satu sebelum kalimat habis di sini break dulu, tapi sebentar, nggak terlalu lama ya. Ini pasangan dia, baru sini reed depan. Ini reed depan ngebut. Lanjut. Ini nggak ada, ini tekanannya aksen. Itu ritardando di situ. Nggak bisa suka-suka Mas Adit, jangan ngaco. Rubato itu adalah hasil dari kerjanya ritardando dan accelerando ya. Kalau suka-suka gini ya, aku suka-suka aku main gini. Ya. Jadi hancur lagunya nggak sesuai dengan yang sudah ditulis sebenarnya ya. Jadi suka-suka nggak masuk. Jadi rubato pengertian teknis dalam gitarisnya atau musiknya, accelerando plus ditambah, maksudnya sama dengan accelerando tambah ritardando ya. Accelerando tambah ritardando atau puku-puku tadi sedikit demi sedikit, itu juga bisa terjadi rubato. Oke? Terus sudah gitu aja, nggak ada yang mesti ini, cuma yang penting tidak main seperti robot, itu yang harus diingat. Jadi nggak main kayak gini. Nggak kayak gitu, dengan bagian ini juga. Ya.
sorry, kalau John Williams kayak gitu langsung ya. Ini bukan masalah cepat ya. Mas Adi juga kemarin tuh ngirim video, itu bukan cepat, itu bukan speed mainnya ya. Kalau speed itu satu-satu hitungannya. Ini speed Mas. Jadi kalau tempo, itu iya benar, temponya cepat tuh. Kalau ini ada speed. Kalau istilah di gitar begitu Mas, kira-kira ya. Oke teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin mudah-mudahan semuanya bisa mengerti ketika main lagu ini. Tidak lagi oh ada ini loh rulesnya gitu. Jadi mainnya nggak kayak gitu nggak ada keindahan di situ ya. Makanya di situ tadi aku bilang tadi, di dalam suatu kalimat, apalagi karya maestro nih, sang virtuoso, kalian bayangin ya, dia ini lagunya masterpiece-nya udah ketemu sama Segovia terdiam. Kok bisa orang menulis indah ini, itu yang La Cathedral itu. Akhirnya secara nggak langsung John Williams Segovia bawain lagu itu kemana dia main, dia bawain lagu itu dan terkenal. Tapi dia tidak tahu lagunya terkenal gitu, nggak sampai dia merasakan kehebatan lagu itu teman-teman. Ya karena tadi beliau fenomenal, tidak dapat satu aja dia kekalahan dari Tarrega, dari Miguel Lobet, karirnya nggak sempat ke Amerika. Kalau dia sempat ke Amerika, karena Amerika itu kan kayak dari dulu sampai sekarang adalah target besar gitu kan, industrinya besar. Dia nggak dapat visanya masuk tuh, nggak bisa masuk gitu, nggak ada izinnya. Cuma itu aja. Tapi mainnya hebat, pakai gitar biasa, nggak pakai gitar istimewa. Terakhir dia baru ngerasain Ramirez, terus Hauser, jadi gitar itu kalau sejarah yang kebaca, kalau lo belum cobain gitar Spanish, nggak tahu suara real klasikal berangkat dari mana gitu. Nah satu itu, kedua negara yang zaman itu yang masuk nominasi ya, Kuba, Brazil Spain, Brazil dulu, baru Cuba, baru Paraguay, baru gitu, gue lupa, ada beberapa negara yang lituer hebat-hebat gitu. Oke teman-teman, yang sudah komen di di milih in atau out, tadi kita sudah praktekin sedikit ya. Oke, jadi gini, Aldrin itu sudah ini banget, bener menurut gue. Logika jawabannya adalah kalau kita main cepat kayaknya harus pakai out, kita main isi melodi pakai in. Nah itulah yang aku pin kan jawabannya Aldrin itu, aku pin biar dilihat, selalu dilihat karena di atas terus, dan itu yang paling benar ya. Terus juga si Kelvin ya, Malfren gitu namanya, susah nama IG-nya ya. Sekarang lagi dia udah jago main gitarnya, sekarang lagi les advance sama Riza, sama gue, sama aku. Jadi banyak bicara bagaimana mengolah lagu sederhana menjadi indah, terus bagaimana lagu susah jadi tidak susah, bagaimana ya sebenarnya sih analisa tadi ya, kita harus tahu ini chordnya apa aja, ini melodinya kemana, karena aku belajar itu. Jadi bukan belajar aja, aku kuliah, mata kuliahnya analisa repertoire, aku dapat A. Always gitu, tapi gitar ya, untuk gitar. Dan juga kebetulan di akhir kuliah aku dapat A+ summa cum laude untuk gitar klasiknya, tapi pelajaran yang lain hancur. Gitu ya teman-teman, terima kasih sudah mampir. Aldrin, sering-sering upload, jangan ke bawah-bawah, minder apa segala macam. Fight terus, kita sama-sama majukan panas, karena tutup jendela biar suara jangkrik dan teman-teman gak kedengaran banget.
kita fight terus untuk kemajuan gitar Indonesia, gitaris klasik Indonesia. Ada Rahmat tadi, ada Bagus, ada siapa teman-teman yang nggak bisa gue sebutin semuanya. Semoga kita sering sharing. Ingat, silakan kalian bikin video sharing yang bagus, yang keren, tapi jangan cara gue. Nah, itu dikurangin sedikit. Ada rules yang sebenarnya klasik itu ada, tinggal kita kasih aja ke adik-adik atau murid-murid kita. Oke? Gue Riza Kustik, terima kasih. Mungkin kalau gue sempat lagi gue akan bikin, oh ya, satu lagi lagu ini. Sedikit aja ya. Oke. Terakhir itu ada lagu yang judulnya Prelude Bach. Zaman kuliah aku mainnya kayak gini, teman-teman. Yang dulu nggak pakai drop D, sekarang pakai drop D. Yang aku dapat, kalau kalian mau partiturnya, ini ya, kasih buat Prelude ini aku ada partiturnya, baru dapat download. Jadi dulu mainnya gini, teman-teman, lagu Prelude Bach gitu yang ini. Satu, ada yang main nggak kayak gitu ternyata, teman-teman, main lute apa ya? Ini kan transkrip dari apa namanya, nanti sebenarnya bukan kasus ini yang ngobrolin ini ya, cuma sedikit aja. Ini cello, nah pakai bassnya turin drop D. Aku ada partiturnya, kalau yang mau ntar aku kasih. Jadi coba dipraktekkan untuk lagu Bach yang begini tipe-tipenya ini. Tetap aja tadi pakai out atau pakai in, posisi sama, tapi hati-hati dalam slur. Aku tulis di status, susah banget slur main lagu Bach. Karena kenapa? Karena apalagi kita open string, ya. Karena di cello tuh nggak ada open string slur, ya. Jadi mereka nggak masalah. Tapi kalau open string, nah ini harus lembut, ya. Tetap ke bawah, tapi nggak terlalu ke bawah gini. Buang ke samping, teman-teman. Satu. Kedua, bassnya telatin dikit. Kalian silakan coba, ya. Contohnya gini. Yang kedua ya, bukan yang pertama. Setiap yang kedua kalian telatin dikit. Terus apa namanya? Nggak gini. Dulu gue gitu, on tempo, nggak kayak gitu ya. On tempo sekarang kamu hitung sendiri, pam 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 pam, on tempo tapi main cara sekarang. Gitu ya. Oke, memang harus banyak berkomunikasi. Semoga selesai urusan pergitaran di klasik Indonesia ini. Semoga teman-teman suka. Itu dulu yang penting. Dan juga silakan kalau mau live dengan Riza, dengan gue, tentang advance, lagu-lagu advance, atau karena online nggak mungkin gue punya murid jarinya, nah itu buat offline aja ya kan. Sekarang belum ada lagi murid untuk offline anak kecil itu, tapi saya siap membantu teman-teman yang jangan yang hebat banget ya. Ntar aku malah nggak ngerti. Paling aku bisa bantu bagaimana sih analisa. Ini penting banget. Kalian semua bisa baca lagu apapun akan kalian makan. Itu yang terjadi di gue. Hampir semua lagu, bayangin, zaman kuliah gue sikat semua. Tapi nggak tahu cara mainnya gimana. Apa maksudnya? Apa-apa aja. Koyun Baba baru keluar, sikat. Apalagi ya? Foko. Lagunya Roland Dian, sikat. Apalagi Roland Dian. Aldrin mungkin ingat tuh. Aku selalu suka banget sama Roland Dian kan. Termasuk komposer virtuoso juga. Semuanya aku mainin. Nggak ada yang gue mainin lagu-lagu dia. Cuma akhirnya
Kalau sekarang nggak bisa lagi nih, justru harus baca lagi, diulang lagi. Mungkin karena itu gue nganalisa ini benar-benar kok jadi susah ya mainnya. Maksudnya dalam arti karena gue nganalisa dulu, wah ini harus dihindari yang dulu tuh cuma speed doang, dulu tuh cuma bisa baca doang, main doang gitu loh. Dan ada teman-teman kita juga mainnya cepat banget, bagus. Bukan cepat dalam artian speed ya, Mas Adit. Temponya tuh wow, tapi nggak ada isinya. Nah itu yang kita harus hindari tuh. Semoga kita saling respect, saling support, saling membantu. Bukan buat diri kita aja nantinya, tapi nanti buat adik-adik kita dan juga gitar klasik Indonesia semakin maju ke depan. Terima kasih semuanya. Adit, tadi pertama ada dari temanku, gitaris elektrik, Eko, ada guru, dosen di ISI Denpasar, gitar, dan juri nasional FLS 2N dari Kemendikbud gitar klasik dan gitar solo. Bareng gue juga, gue juri nasional. Bareng Pak Ketut, terima kasih sudah hadir. Terus ada Tio dari Bangka, ada Herman dari Depok kalau nggak salah. Ada Bagus, gitaris keren juga ini. Ahmad Fauzihan, keren. Terima kasih brother. Dia lagi bikin challenge etut tuh. Ayo ajak teman-teman yang lain ikutan, lumayan dapat senar gratis. Terima kasih. Ada Raga, thank you juga. Aldrin. Terus tadi ada selebriti mampir, teman akrab gua, sohib gua, pemain Prabu Siliwangi, Mas Ananda George ya. Terus ada Todi Lum, Bat Tobing. Terima kasih. Ada grupnya dari Kak Ana, Payung Harmoni, terus Kak Ana, ada Zaman Watch. Terima kasih. Ada Mas Adit, ada Thunderbird itu Mas Adit. Terus ada Ferry, juara gitar klasik tahun 2018 FLS 2N. Dia sekolah di SMK Seni Yogyakarta atau SMM Jogja. Sekarang udah jadi musisi beneran, nggak main gitar klasik lagi. Sebenarnya marah nih, cuma dia nggak apa-apa lah. Itu udah masing-masing urusannya. Sayang, padahal dia jago banget teman-teman. Terus terima kasih komen-komennya yang sempat komen, sempat ngasih info dan semuanya. Gitu dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, sehat selalu. Salam gitar Indonesia dari Riza Akustik. Bye.